Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiana Salsabila Susanti dari kelas Sistem Informasi 2021A dengan NIM 21051214063. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang sistem operasi dan sejarah komputer. Pengertian sistem operasi. Menurut Abbas Ali Pangeran dan Doni Arius, dalam buku Sistem Informasi tahun 2010, sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Pendahuluan. OS merupakan sebuah program yang merupakan perantara antara pengguna komputer dan hardware komputer. Tujuan mempelajari. Yang pertama, menilai dan memilih sistem operasi sesuai kebutuhan, meningkatkan kinerja sistem komputer, membangun aplikasi penunjang, mengetahui kelemahan dan kelebihan dari suatu sistem operasi, mampu mencari alternatif untuk mengurangi kelemahan dari suatu sistem operasi. Tugas sistem operasi. Pengelola sumber daya sistem komputer atau resource manager sebagai penyedia layanan atau extend atau virtual machine, API, Application Programming Language atau System Call, menyediakan antarmuka pengguna atau user interface, menyediakan informasi yang berkaitan dengan hardware. Layanan sistem operasi. 1. Menyediakan user interface. 2. Menyediakan program execution. 3. Menyediakan input-output operation. 4. Menyediakan file system manipulation. 5. Menyediakan sistem communication atau networking. 6. Mampu melakukan error detection. 7. Mampu melakukan resource sharing. Dan yang terakhir ada fasilitas security. Jenis platform dan sistem operasi atau OS. Mikrokomputer, Unix, Windows. Mainframe, IBM, Unix. Superkomputer, IRIX dan Linux. Workstation server, Linux dan Windows. Networking, Linux, NetWare, dan Windows. PDA, BlackBerry, Linux, Palm, dan Windows Mobile. Smartphone, Symbian, Linux, Windows Mobile. Tablet PC, iPad, Mac OS, Galaxy Tab, Android. Sumber daya sistem komputer. Fisik terdiri dari keyboard, mouse, touchscreen, CD-ROM, printer, monitor, modem, dan lain-lain. Abstrak terdiri atas data dan program. Sumber daya fisik adalah semua komponen yang ada dalam sistem komputer yang dapat memberikan manfaat dan secara fisik dapat kita lihat. Contohnya keyboard, mouse, touchscreen, CD-ROM, dan lain-lain. Sumber daya kadang digunakan secara bersama-sama dan kadang menimbulkan bottleneck, maka dikembangkannya konsep spooling, yaitu membuat device seolah-olah dapat dipakai secara bersama-sama yang sebenarnya diantrikan. Sejarah komputer. Pada 1822,
komputer pertama kali ditemukan oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Awalnya, Charles bermaksud menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka, yang diberi nama Difference Engine Zero, yang digadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuknya sendiri jauh berbeda dengan komputer modern saat ini, namun prinsip kerjanya sama seperti komputer modern. Pada 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus yang dilakukan pada 1880. Inovasinya tersebut berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Pada 1930, komputer digital pertama dikembangkan oleh Alan Turing, seorang peneliti matematika yang pertama kali mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin tersebut bernama mesin Turing atau Turing Machine, termasuk simulasi gagasannya yang diberi nama uji Turing. Komputer generasi pertama. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Awal pengembangan sistem komputasi elektronik menggantikan sistem komputasi mekanik. Pada 1943, selama Perang Dunia Kedua berlangsung, John Mauchly berhasil menciptakan mesin elektronik numerical integrator dan kalkulator. Awalnya, ENIAC diciptakan untuk membantu Angkatan Darat dalam memprediksi serangan yang dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik, memiliki berat hingga 30 ton, dan membutuhkan ruang seluas 457 meter persegi untuk menempatkan mesin komputer tersebut. Komputer generasi kedua. Pada generasi ini, perubahan dalam penemuan penting telah terjadi, yaitu transistor, alat canggih yang mampu memaksimalkan kinerja komputer hanya dengan ukuran yang sangat kecil. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu kapasitas memori utama cukup besar. Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk, mempunyai kemampuan proses real-time dan time sharing, batch processing system. Pekerjaan dikumpulkan dalam satu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Proses operasi sudah lebih cepat, orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Contoh komputer generasi ini adalah PDP-5 dan PDP-8, UNIVAC 3, UNIVAC SS80, 1107, dan SS90, IBM 7070, IBM 1400, NCR 300, dan sebagainya. Komputer generasi ketiga. Ciri utama generasi ketiga ini adalah IC atau Integrated Circuit Chip kecil yang mampu mengumpulkan dan menampung banyak komponen menjadi satu. Penemuan ini menggantikan transistor
yang membuat komputer cepat panas. Ciri yang lain yaitu kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking, melayani user interaktif sekaligus atau multi-user, time sharing, memberi layanan secara cepat dan bergantian sehingga pemakai seakan dilayani terus-menerus padahal digilir persatuan waktu secara singkat. Contoh komputer generasi ini adalah UNIVAC 9000, Brook 5700, 6700, 7700, IBM S/360, UNIVAC 1108, GE 600, CDC 3000, 6000, NCR Century, dan 7000, PDP 8, dan PDP 11. Komputer generasi keempat. Muncul dua perkembangan pada generasi ini. Pertama, penggunaan Large Scale Integration atau LSI yang bisa disebut dengan nama Bipolar Large Scale Integration. Kedua, VLSI, Very Large Scale Integration, pengembangan dari LSI yang dapat menampung puluhan ribu bahkan hingga ratusan ribu IC. Kemudian dikembangkan lagi menjadi komputer mikro yang menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk chip. Komputer generasi keempat diantaranya adalah AT, IBM PS/2, IBM PS/386, IBM 370, Apple II, IBM PC/XT, IBM PC/486, IBM Pentium II. Komputer generasi kelima. Perkembangan komputer generasi kelima ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor di dalam sebuah mikroprosesor pada saat ini. Selain itu juga ditandai dengan munculnya semikonduktor dan mikroprosesor. Contoh mikroprosesor dari Intel dengan model 4004, 80386, 8088, 80286, 80486, dan Pentium. Pada generasi Pentium, selain ciri khusus yang dimiliki dari peningkatan kinerja kecepatan akses datanya dan juga tampilan gambar yang sudah memiliki resolusi atau kualitas gambar yang bagus dan berwarna serta multimedia yang juga mendukung, dan yang lebih penting lagi adalah fungsi komponen komputer menjadi lebih cerdas. Ciri-cirinya masih menggunakan teknologi LSI yang tentu saja memiliki banyak pengembangan, fitur-fitur yang semakin banyak, pemrosesan informasi yang jauh lebih cepat. Komputer memiliki kemampuan untuk melihat, berbicara, mendengar, dan lebih canggih lagi, serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Yang berarti komputer generasi kelima memiliki kecerdasan buatan yang mendekati kemampuan dan perilaku manusia. Kelebihan lainnya lagi, kecerdasan untuk memprediksi sebuah kejadian yang akan terjadi, bisa berkomunikasi langsung dengan manusia, dan bentuknya semakin kecil, memiliki banyak sejarah komputer yang dapat kita temui. Network OS dan Distributed OS. Network OS diperuntukkan jaringan
komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer yang terhubung. Distribut OS diperuntukkan jaringan komputer di mana pemakai tidak perlu menyadari keberadaan komputer-komputer yang terhubung. Sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.